Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk mereview beberapa hal yang terjadi di dalam 2 bulan terakhir ini, dari bulan September sampai dengan bulan Oktober. Kalau di bulan September yang lalu, teman-teman, kita melihat ada seorang oknum ASN yang melarang orang beribadah, dan setelah videonya viral, dan akhirnya dia minta maaf. Dan oknum ASN ini bukan ASN biasa, tetapi dia adalah seorang pejabat ya di Pemkot di Kota Bekasi. Dan di dalam video tersebut, dia menyampaikan permintaan maafnya. Dan belum lama selesai, dan kita menyaksikan juga ada seorang ketua FPI yang juga membuat satu provokator ya, di mana dalam penolakannya terhadap sekolah Kristen yang ada di Parepare, dia memprovokasi warga untuk menjadikan kota Parepare itu seperti kota Poso. Dan dia akhirnya dilaporkan, teman-teman, dan tidak lama setelah itu oknum ASN ini ditahan. Ini fotonya di mana dia sudah diamankan oleh Humas Polres di Parepare, dan bersyukur karena Polda Sulsel sangat gercep ya. Nah, setelah oknum ASN ini ditahan, muncul Ratu Entok ya, di mana dia akhirnya ditangkap juga karena dia menghina gambar Yesus Kristus yang dipercayai oleh orang Kristen. Dan setelah beliau ini membuat video dan juga ikut live dengan beberapa orang ya, dan dia mencari pembenaran diri, dan tidak lama setelah itu banyak orang melaporkan dia, dan akhirnya juga Ratu Entok ditangkap. Dan di sini ada beritanya, teman-teman. Selebgram Ratu Entok ditahan usai jadi tersangka dugaan penistaan agama. Dan Anda bisa membaca di sini ya, polisi menetapkan selebgram Kota Medan bernama Ratu Talisa, RT alias Ratu Entok, sebagai tersangka video viral yang menyuruh Yesus memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan RT telah ditetapkan sebagai tersangka karena potensi ancaman di atas 5 tahun. Jadi yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan terhitung mulai malam ini. Itu kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi yang dilansir oleh Detik Sumatera Utara pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Dan tidak lama setelah Ratu Entok ini, teman-teman, muncul lagi seorang penghujat juga ya. Dia adalah seorang mu'alaf, ini katanya ya. Dan Anda bisa lihat di sini. Halo Sobat Cyber, terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Jadi kalau Anda menonton video dari Nur Aritonang ini, seorang mu'alaf ini, kata-katanya itu lebih pedas, lebih ngeri dari apa yang disampaikan oleh Ratu Entok. Entok, aku udah lihat video di Instagram kau yang ngeles-ngelesmu terlalu banyak, klarifikasimu juga omong kosong. Kau ini pembohong. Kalau yang sedang kau suruh cukur rambut gondrongnya itu adalah foto ini, masih bisa dimaklumi kalau kau ngeles. Tapi kau nggak bisa ngeles kalau fotonya ini, karena ini adalah Sacred Heart of Jesus. Dimana ketika wajahnya apapun tapi di jubahnya ada simbol seperti itu, maka itu adalah penghinaan untuk yang dikatakan Yesus dalam kekristenan. Bohong kali kau kalau kau bilang kau nggak tahu tokoh yang difoto itu siapa. Karena kau sendiri bilang keluarga kau aja banyak yang agamanya Kristen. Bahkan kalau nggak salah kau bilang kau ini mualaf. Ternyata benar, kau tuh tukang bohong. Karena aku baca jejak digital kau 3 tahun yang lalu. Kau sudah melucuti busana daripada Siti Maryam atau Bunda Maria dengan videomu yang ini. Siapa yang keberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Kau sebutkan alat vital dari sesuatu yang terbungkus suci. Memang ku tengok kau sentimen kali, ya. Jadi buat kalian si Entok atau mungkin namanya Irfan atau siapalah itu, dia ini memang harus dipenjara atas penistaan agama. Seluruh klarifikasinya adalah bohong, kecuali klarifikasinya tentang pergantian kelaminnya atau transgendernya. Telah dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara ditangkap buntut kasus penistaan agama. Dari sini kita belajar
kalau lebih bagus kita mengimani keyakinan kita sendiri daripada sibuk bercerita tentang iman orang lain, ya. Karena di Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman agama yang memang diakui oleh pemerintah ini. Jadi, ayo stop menjadi provokator dan membenturkan antar umat beragama. Bravo Polri, terima kasih Bapak-bapak penegak hukum. Semoga setelah ditangkap, terbukti dan proses dilanjutkan penahanan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Untuk yang melaporkan, Horas warga Medan. Ya, itulah video yang disampaikan oleh Mbak Salsabella, sekaligus juga himbauannya dan ucapan terima kasih kepada Humas Polda Sumatera Utara dan juga Polda Sumut yang bergerak dengan cepat dan menangkap Ratu Entok, ya. Terima kasih Bapak-bapak penegak hukum, itu kata Mbak Salsabella. Dan ini direspon banyak orang dari video yang disampaikan oleh Mbak Salsabella. Satu video lagi ya. Kita dengar ini ya. Indonesia, karena kalau nggak dicepet-cepet ditersangkakan dia, nanti malam dia live lagi tuh di apologet itu dengan kemarin dia bilang Ento ingin meminta bantuan kepada seluruh umat Islam. Lu lagi nggak kepleset dakwah ya, orang Islam belain lu, kenapa? Lu lagi monolog penistaan, lu bencong ya. Dah, mendingan daripada ngebelain dia, mendingan urusin itu video-video kobeb dia yang beredar di mana-mana. Itu juga akan merusak moral anak bangsa. Selamat deh kalau lu udah jadi tersangka ya. Baguslah. Nggak ada kata maaf ya kan, bawa-bawa lagi tampar pipi kanan kasih pipi kiri di penjara lo. Dan tidak lama setelah itu juga teman-teman, si mu'alaf ini akhirnya dilaporkan. Videonya seperti ini. Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya. Ya, katanya bahasanya lebih mengerikan ya. Wah, miris sekali kita melihat orang-orang yang intoleran seperti ini. Kalian sehat nggak sih? Kenapa sampai begitunya? Sampai segitunya memperlakukan orang Kristen ya? Ya, jadi setelah beberapa kasus yang sudah saya perlihatkan kepada teman-teman, di dalam 2 bulan terakhir ini kita menemukan sesuatu yang mengharukan hati kita ya. Kenapa hal itu mesti terjadi ya? Kita bersyukur karena aparat keamanan Polri boleh bekerja dengan baik dan cepat. Kita berharap supaya orang-orang seperti yang sudah kita saksikan dalam video tersebut, orang-orang yang intoleran ini cepat-cepat diamankan ya. Dan itulah sebabnya kita perlu menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, supaya kita tidak terjebak dan juga akhirnya merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi biarlah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama di dalam video ini kiranya dapat menjadi informasi. Kita doakan terus supaya negeri kita ini makin maju dan tidak selalu ribut soal agama atau mempersoalkan agama orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.